Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pecinta catur semua. Selamat datang kembali di channel Dr. Skak. Saya doakan Anda selalu sehat dan selalu meningkat dalam kemampuan catur Anda. Kabar gembira bagi teman-teman penggemar Sisilia Naga, karena kali ini saya akan menyajikan permainan pembukaan Sisilia Naga yang saya rangkum dari buku-buku ini. Materi ini adalah materi lanjutan minggu kemarin tentang konsep penting di pertahanan Sisilia Naga. Jadi yang pertama kekuatan gajah dragon atau gajah di G7 yang kemarin sudah saya sampaikan ya. Kemudian ini yang belum, peran pion E7, kemudian penggunaan lajur C, terus langkah lama yang bagus yaitu benteng makan C3. Ini juga mirip-mirip, termasuk juga pengorban kuda. Yang terakhir adalah endgame dan berbagai macam tips ini yang belum ya. Di sini kita akan melihat lagi kekuatan gajah dragon seperti tampak dalam bangunan ini ya. Ini satu-satunya cara untuk memblokir cek dari menteri hitam. Kuda putih harus mundur ke B1. Hal ini bagaimanapun menjadikan pion B2 menjadi pusat perhatian dari gajah dragon. Nah, setelah hitam menjalankan kuda makan F3, maka ancaman double antara dia makan B2 ya, menteri makan B2 skakmat, atau kuda makan menteri D2 menang materi. Nah, di sini jelas otomatis putih kalah ya. Satu-satunya langkah untuk menyelamatkan dari mat adalah C3. Tapi risikonya adalah dia akan kerugian materi yang besar, yaitu menterinya akan menjadi korban dari kuda makan D2. B, peran pion E2, E7 ya. Salah satu aspek indah dari Sisilia Naga, terutama jika dibandingkan dengan variasi Sisilia lainnya, adalah kurangnya kelemahan dalam struktur bidak hitam, bidak D6 ya, yang sering menjadi beban di variasi lain. Ini cukup dipertahankan oleh bidak E7 di Sisilia Naga. Hal ini tidak mempengaruhi pergerakan gajah rajanya atau gajah naga sama sekali ya. Jika kita lihat bangunan ini ya, ada 4 masalah mencolok sehubungan dengan dimainkannya E5 dari hitam. Yang pertama, pion atau bidak D6 menjadi lemah ya, dan memerlukan perlindungan dengan gajah G7. Jika tidak dilindungi, maka putih akan mudah menyerangnya. Yang kedua, kotak D5 sekarang menjadi pos terdepan bagi putih. Yang sebelumnya ya lebih berhati-hati karena bisa terancam oleh E6. Sekarang kotak itu aman dengan majunya bidak ke E5. Yang ketiga, gajah putih ya, petak putih sekarang berada di diagonal yang bagus dan bisa menekan pion F7 hitam karena tidak dibatasi oleh pion atau bidak E6 dari hitam. Dan yang keempat, dari semua itu ya, hitam memblokir gajah dragonnya sendiri. Ini otomatis dia mengamputasi kekuatan dari gajah andalan di Sisilia Naga ini ya, sehingga kemampuan dari gajahnya ini menjadi terbatas sekali. Dalam permainan catur kadang-kadang sangat bagus ya jika kita bisa mengambil langkah E5 diikuti dengan segera oleh D5.
Namun karena putih biasanya mengontrol bagian tengah, langkah ini sulit dicapai. Namun, jika hitam bisa memaksa putih untuk memakan di D5, maka gajah hitam bisa masuk kembali ke permainan melalui langkah E4. Nah, di posisi ini ya menunjukkan bahwa E5 dalam situasi yang baik ya. Gajah D4 putih menempati posisi penting di tengah papan. Ini menjadi masalah bagi gajah naga hitam di diagonal favoritnya ya. Putih nanti bisa melakukan pertukaran setelah dia melangkahkan bidaknya G4 ke G5 untuk memajukan serangannya, sementara dukungan saat ini oleh kuda C3 adalah untuk mencegah pengorbanan pertukaran. Nah, namun setelah hitam melangkah dengan E5, ini topiknya kan langkah E5 adalah dalam situasi yang bagus ya. Gajah naga ya, gajah G7 hitam kehilangan semua hak istimewanya. Ini sudah menjadi tidak penting. Tegasnya poin 1, 2, dan 4 yang saya jelaskan di depan tadi, semua berlaku tetapi untuk alasan taktis. Nah, sekarang dalam bentuk lanjutannya, gajah E3, lalu ada langkah yang bagus dari hitam, karena kalau kita main sisi naga harus berani berkorban ya. Gajah makan G4, dilanjutkan FG4. Nah, di sini pengorbanan dilanjutkan, pengorbanan pertukaran ya, ini yang khas untuk menghilangkan dukungan E4-nya dari kuda C3, maka benteng makan C3, B makan C3, lalu kuda makan D4. Nah, tidak ada lagi pos luar di D5 bagi putih ya untuk ditempati oleh kudanya, karena kudanya sudah dimakan oleh benteng ya. Pion D6 dari hitam menjadi target ya, tetapi tidak ada waktu bagi putih untuk memanfaatkannya. Gajah naga atau gajah G7 terblokir ya, tetapi akan berkemunculan kembali kekuatannya setelah kemungkinan hitam menjalankan kuda makan C3 dilanjutkan dengan E4. Nah, di sini putih menyerah. Pembahasan berikutnya C, yaitu penggunaan lajur C. Setelah putih memainkan D4 dan hitam menjawab C makan D4, permainan dianggap sebagai sisi layar terbuka. Benteng hitam dapat menjadi ancaman dan harus diperhatikan. Tentu saja benteng menyukai lajur terbuka dan baris ketujuh bagi putih atau baris kedua bagi hitam. Benteng juga bergerak di lajur setengah terbuka. Nah, ini juga jangan diabaikan ya. Setelah benteng hitam muncul di kotak C, putih harus waspada terhadap pengorbanan berikutnya, yaitu benteng makan C3. Seperti partai-partai yang sudah saya tampilkan ya. Serta memperhatikan masalah lainnya yang lebih jelas, apakah dia mau melakukan rokade pendek atau rokade panjang. Selalu ada bahaya pion C-nya untuk diserang, bergantung pada urgensi posisinya. Hitam dapat menumpuk atau bahkan melipat gandakan bidang benteng ya di lajur C dan mengusir kuda C3 dengan B5 atau bidak B5 ke B4. Posisi berikut ini dicapai setelah hitam mengorbankan dua perwiranya untuk memungkinkan bentengnya maju ke lokasi yang diinginkan.
Benteng hitam menempati peta yang sangat bagus, yaitu di C2 ya. Jika menteri putih bergerak, maka selanjutnya benteng akan makan bidak B2. Saya yakin Anda tidak melupakan gajah G7 dari hitam ya, dan akan melihat bagaimana semua bidak hitam yang tersisa digabungkan dengan sempurna, sementara armada bidak menunggu di sayap jika ada permainan akhir. Nah, kadang-kadang gajah petak terang hitam mendapat kesempatan untuk menekan C2 dari petak F5 biasanya. Dan bahkan jika putih berhasil memindahkan kudanya dan dia menjalankan C2, C3 sebagai penghalang, selalu ada serangan minoritas dari hitam, yaitu dengan memajukan bidaknya B5 ke B4 yang kemungkinan akan berhasil baik sebagai senjata ofensif atau sebagai sarana untuk mencapai tujuan akhir yang menguntungkan bagi hitam. Nah, untuk menempatkan benteng hitam ke C8, hitam pertama-tama harus memindahkan gajahnya ya, gajah petak terangnya di permainan ini dengan gajah makan G4 ya, mengambil bidak sebagai langkah pertamanya. Tapi yang lebih mungkin ya, bukan di permainan ini, adalah ke gajah E6 jika tidak ada kuda di D4 ya, atau gajah D7. Nah, terkadang gajah C8 juga dapat bekerja dengan baik di petak B7. Lalu dengan memindahkan menteri hitam biasanya ke A5, benteng akan terhubung dan siap ditumpuk. Cara paling umum untuk mencapai penumpukan ini melibatkan manuver kuda C4 lalu ke E5 atau dari A5 ke C4. Nah, setelah itu putih kemungkinan besar akan menukar gajah petak terangnya dengan kuda itu, karena putih tidak hanya ingin mempertahankan gajah petak gelapnya yang lebih penting ya, dengan asumsi gajah di E3, tetapi juga pion B2 akan menjadi masalah baginya jika kuda tidak dimakan. Memang meskipun dilindungi ya, kemungkinan besar akan ada kombinasi yang melibatkan kuda makan B2 yang merusak pertahanan kuda C3 putih. Nah, setelah gajah makan kuda di C4, hitam membalas dengan makan dengan bentengnya di C4. Dan benteng ini akan sulit diusir ya dengan B2 B3, karena jelas akan melemahkan pertahanan putih ya, sekaligus juga akan meningkatkan kekuatan gajah naga dari hitam ya. Nah, sebaliknya meskipun benteng C8 C7 untuk mempersiapkan penumpukan ya, hampir tidak pernah digunakan karena cenderung ada ancaman kuda B5 atau kuda D5. Nah, alternatif benteng C8 C5 ini sering memenuhi tujuan yang berguna. Meskipun benteng rentan diserang gajah petak gelap putih atau oleh kuda B3 jika benteng hitam di kotak C5. Nah, sementara lajur C jelas merupakan aset yang sangat berguna untuk hitam. Lajur D kurang berharga bagi putih karena dia biasanya menganggap menegosiasikan pion D sebagai tugas yang terlalu sulit. Konsep berikutnya D, di cool odds. Benteng makan C3. Benteng adalah perwira yang bagus. Dia bisa melangkah ke kiri, kanan, atas dan bawah, dan mampu menutupi banyak petak, memotong raja, dan menangkap bidak musuh di kotak terang maupun gelap. Jika lawan Anda mendapat pion yang mau mencapai promosi, maka buah terbaik untuk tugas menghentikannya adalah benteng. Kalau penggarap
penggarpuan dan pinning itu bagus, tapi kondisi penumpukan benteng Anda di baris ketujuh untuk putih atau baris kedua untuk hitam, ya, itu lebih bagus lagi, dan mengendalikan posisi lawan sesuka hati Anda. Pada posisi ini, ya, kelanjutan seperti berikut ini mudah dipahami, yaitu benteng makan C3, menteri makan C3, menteri makan A2, raja C1, apa langkah hitam, yaitu gajah makan G4. Jika putih makan, maka hitam melanjutkan menteri A1, skak, menteri D2, baru kuda makan E4 dan menang. Pembenarannya dalam hal ini murni taktis, ya. Seringkali pengorbanan seperti ini mengarah pada mat, tetapi ketika seperti posisi di atas tadi, ya, dasar dari permainan akhir yang unggul jelas ada. Tapi bagaimana dengan situasi di mana tidak ada dampak besar dan kenyataan pahitnya adalah Anda mengakui bahwa nilai kuda yang sangat sedikit. Nah, di sini, ya, pada dasarnya memang kesulitan bagi pemain yang kurang berpengalaman dalam menghadapi konsep kunci ini. Namun pertama, saya perlu menunjukkan bahwa dalam permain catur tidak adalah suatu nyawa, ya. Jadi bukan hanya sesederhana perbandingan benteng versus kuda saja. Inti masalahnya adalah bahwa benteng makan C3, khususnya karakteristik Sisilia naga, ya, tetapi juga sering dimainkan dalam variasi Sisilia lainnya, ya. Selalu dimainkan, ya, dengan hitam yang sudah mendapat pion untuk imbalannya. Nah, sekarang pion di C3 setelah B makan C3 kadang-kadang bisa direbut kembali, ya. Dan meskipun tidak bisa direbut, tapi dampak lain adalah bidak sayap menteri putih hancur, ya. Strukturnya tidak bisa diperbaiki, sementara struktur bidak hitam tetap sempurna. Pada posisi ini, ya, kelanjutan seperti berikut ini mudah dipahami, yaitu benteng makan C3, menteri makan C3, menteri makan A2, raja C1, apa langkah hitam, yaitu gajah makan G4. Jika putih makan, maka hitam melanjutkan menteri A1, skak, menteri D2, baru kuda makan E4 dan menang. Pembenarannya dalam hal ini murni taktis, ya. Seringkali pengorbanan seperti ini mengarah pada mat, tetapi ketika seperti posisi di atas tadi, ya, dasar dari permainan akhir yang unggul jelas ada. Tapi bagaimana dengan situasi di mana tidak ada dampak besar dan kenyataan pahitnya adalah Anda mengakui bahwa nilai kuda yang sangat sedikit. Nah, di sini, ya, pada dasarnya memang kesulitan bagi pemain yang kurang berpengalaman dalam menghadapi konsep kunci ini.
Namun pertama, saya perlu menunjukkan bahwa dalam permain catur tidak adalah suatu nyawa ya. Jadi bukan hanya sesederhana perbandingan benteng versus kuda saja. Inti masalahnya adalah bahwa benteng makan C3, khususnya karakteristik Sisilia naga ya, tetapi juga sering dimainkan dalam variasi Sisilia lainnya ya, selalu dimainkan ya dengan hitam yang sudah mendapat pion untuk imbalannya. Nah sekarang pion di C3 setelah B makan C3 kadang-kadang bisa direbut kembali ya, dan meskipun tidak bisa direbut, tapi dampak lain adalah bidak sayap menteri putih hancur ya, strukturnya tidak bisa diperbaiki, sementara struktur bidak hitam tetap sempurna. Kalau kita lihat diagram ini ya, bahwa posisi yang dicapai jauh dari keinginan benteng hitam. Di sini meskipun hitam hanya mengantongi satu pion atau bidak untuk pertukaran dengan kuda, tetapi benteng putih juga tidak memiliki gerakan yang serius yang bisa membayangkan pertahanan daripada hitam. Lalu melakukan aktivitas pada lajur B yang sedang terbuka juga tidak mungkin bagi putih, karena gajah petak terang putih ini menjadi sasaran dari hitam, sasaran bidak ya, pengajuan bidak hitamnya. Nah, putih di sini juga bisa menumpuk benteng di lajur H ya, tetapi pertahanan hitam sangat kuat ya, penumpukan benteng yang dilakukan cuma malah mencegah hitam menghasilkan banyak pion ekstra di luar ya. Sebaliknya kuda-kuda hitam di sini memastikan bahwa struktur bidak hitam tetap kokoh, sementara benteng hitam penempatannya juga sangat bagus ya. Permain akhir semacam ini nanti akan kita bahas lebih detail di permainan-permainan berikutnya ya, di Sisilia naga ini. Pada posisi ini ya, putih telah memajukan bidak-bidaknya di sisi raja ya, dengan niat menyerang. Tetapi hal tersebut malah menjadi bumerang baginya dengan hilangnya kuda C3. Di sini hitam menyerahkan bentengnya untuk merebut pion E4, dan dengan begitu ya, banyak ruang terbuka di sekitar Raja Putih. Di sini orang dapat melihat bahwa bagaimanapun sekarang ini ya, lebih merupakan posisi yang unggul adalah untuk perwira kecil, dalam hal ini adalah kuda dan gajah. Pertimbangan struktural adalah poin utama dan merupakan sesuatu yang bahkan sering diabaikan oleh pemain yang berpengalaman. Nah, berikut permain antara Wilmot megang buah putih melawan Velger memegang buah hitam. Di sini putih berencana menyusun serangan dengan melangkahkan pada langkah ke-14, yaitu menteri ke G3 ya. Terus terang langkah terakhir ini ibaratnya ya, melambaikan kain merah kepada banteng, artinya melambaikan tanda menyerah. Di sini putih sangat meremehkan bahaya posisi yang dihadapi.
Nah, apa langkah hitam berikut ini? Yaitu sesuai dengan tema di sini ya, pengorbanan di C3, yaitu benteng makan C3. Dilanjutkan, B makan C3, lalu kuda makan E4. Di sini menyerang C3 jadi lemah ya, kena serangan kuda maupun oleh gajah naga dari hitam. Putih melanjutkan gajah E4, hitam gajah E4. Nah, sini ya pertukaran ini ya adalah harga murah untuk membayar bidak dan kerusakan yang ditimbulkan pada struktur bidak putih di sisi menteri. Nah, setelah langkah hitam ini, segera hitam menyusun langkah-langkah berikutnya untuk menyusun serangan ke putih, baik ke sayap menteri maupun ke sayap raja, yaitu dengan menteri ke A8 diikuti dengan benteng C8, dan dengan semua bidak hitam yang segera membanjiri permainan. Tidak mengherankan jika hitam akhirnya yang memenangkan permainan ini. Setelah cukup percaya diri ya, alih-alih Anda menghindari diri dari benteng makan C3, para dragones, yaitu para penggemar sisilan naga, mungkin akan mencari kesempatan untuk melakukan langkah ini dengan tanpa berpikir panjang. Jadi kalau sudah sering melakukan permainan sisilan dragon ini, secara otomatis atau secara refleks untuk melakukan pengorbanan di C3. Konsep penting lainnya adalah pengorbanan kuda. Saya kira sebagian besar dari seluruh bagian ini benar-benar berkaitan dengan membuka gajah naga yang ada di G7 untuk efek yang menghancurkan atau serangan yang sangat kuat ya. Jadi kadang-kadang ketika putih telah memajukan bidak di sisi rajanya atau sayap raja dengan cara mengancam, hitam akan menyediakan pengorbanan gajah makan G4. Ini dilanjutkan dengan benteng makan C3, akan membiarkan pion E4 dimakan kuda hitam setelah pion F3 memakan gajah. Jadi cara alternatif untuk mengatasi rintangan bidak putih dan membersihkan diagonal panjang dari kemacetannya ya. Di sini ada 4 kuda ditunjukkan oleh partai berikut ini, yaitu kita melanjutkan kuda makan F3, lalu putih makan kuda F3, berikut kuda makan E4 ya, mengancam menteri putih dan sekaligus juga mengancam kuda. Jadi jika putih memakan kuda, maka hitam akan muncul dengan menteri makan A2, raja C1, dan menteri A1 skakmat. Jadi kemungkinan untuk mengorbankan 2 kuda dengan cara ini tidak datang setiap hari. Tapi 1 kuda pun bukan suatu hal yang aneh seperti dalam permainan berikut ini. Kuda makan G4, dijawab F makan G4, lalu gajah makan C3, dan putih tidak dapat mengambil gajah ini karena pion C3
maka menteri makan E3, raja B1, menteri A2, raja C1, dan menteri A1 skakmat. Segalanya tidak sangat suram bagi putih. Dalam serangan Yugoslavia tidak semua tentang skakmat, dan faktanya permainan akhir harus selalu menjadi pertimbangan serius. Posisi selanjutnya jauh dari akhir, tetapi prinsipnya tetap berlaku ya. Jadi yang harus diwaspadai adalah langkah bidak E5 dari E4 ke E5 seperti yang dimainkan oleh putih pada langkah ke-17. Idenya adalah jika D makan E5, maka putih menjalankan G5. Di sini mengancam kuda maupun gajah D7. Gajah D7 kalau dia bergerak maka menterinya yang kena. Jadi di sini hitam akan kehilangan perwira. Nah, sekarang mengingat bahwa putih telah mengorbankan tidak hanya untuk serangan lewat lajur H, hitam tentu saja akan mengamankan bidak ketiganya untuk perwira tersebut dengan mengambil E5. Namun meskipun hal ini bisa terjadi terutama ketika menteri tidak dipin di D8 dan gajah D7 dapat dengan mudah pindah ke F5. Coba kekurangannya adalah gajah naga perannya sangat dibatasi. Nah, di sini kuda tidak mungkin lari ke peta E8 karena di sana ada benteng ya. Jadi memang itu untuk mempersiapkan suatu waktu jika putih melangkahkan gajah H6, maka hitam akan menjalankan gajah H8. Jadi untuk langkah lanjutannya dari hitam ya, meskipun kuda terlihat kekurangan petanya ya, solusi tentu saja adalah sesuai dengan tema, yaitu kuda makan G4. Makan G4, gajah makan G4. Hitam pada akhirnya mendapatkan 3 pion atau 3 bidak yang saling berhubungan untuk perwira yang dikorbankan, yaitu kuda ya, yang dikorban tadi. Dan di sini pion-pion ini memberikan penghalang yang berguna bagi rajanya, dan pasti ini akan terbukti sebagai ancaman kalau sampai ke permainan akhir yang akan dimenangkan oleh hitam. Konsep lainnya yang terakhir adalah endgame dan berbagai macam tips, khususnya dalam variasi Yugoslav attack. Kesempatan untuk mendapatkan mayoritas bidak di sayap raja seperti yang baru saja dijelaskan adalah kenyataan yang serius. Kadang-kadang 3 pion yang terhubung melawan gajah atau kuda, dan kadang-kadang 4 atau bahkan 5 pion melawan benteng. Ya, itu pion-pion itu artinya banyak calon menteri kalau sudah dipromosikan. Dan saran saya untuk hitam adalah manfaatkan raja Anda sebaik-baiknya dan sisihkan 1 bidak untuk menghentikan bidak putih yang tidak terduga. Permainan berikut hitam mendapatkan segalanya dengan tepat dan tidak diragukan lagi. Posisi yang sangat menyenangkan. Di sini putih melanjutkan dengan A5,
gajah G2 ya. Lalu A6 benteng A7 untuk menghentikan lajunya pion. Benteng A1 raja G4. Di sini kuda B5 ya. Ini perlombaan cepet-cepetan, siapa yang cepat dia yang menang. Hitam F3, dia membiarkan bentengnya dimakan, tapi dia akan mempromosikan bidak-bidaknya. Kuda A7, F2, kuda C6 memberi jalan bagi pionnya untuk promosi. E2, A7, F1 jadi menteri dimakan lagi dan menteri hitam menang. Berikut contoh lain permen akhir. Haruskah putih mencegah langkah raja dengan cara yang diilustrasikan pada partai ini? Di sini raja hitam biasanya ya itu yang lebih menguasai aksinya, dengan ancaman serius melangkahkan raja ke F6, dilanjut ke E5 dan F4. Nah, langkah putih berikut ini adalah paksaan, yaitu G5. Hitam menjawab H6 ya. Hitam tidak boleh begitu saja menerima bahwa raja tidak bisa masuk ke permainan atau tidak punya jalan masuk ya. Jadi ya, di sini dia berusaha menyingkirkan penghalang pion putih. Lanjut gajah 3, makan. Lanjut dengan benteng 8, tuker ya, untuk mendapatkan akses lajur terbuka. Ini perlombaan cepet-cepetan, sekaligus benteng hitam ini akan mengancam benteng H1 skakmat ya. Nah, putih lanjut A4, benteng H5. Hitam telah menguasai satu-satunya lajur yang terbuka, dan sekarang dia pergi berburu pion. Putih melanjutkan benteng C4. Kalau ke B4 dijawab dengan B6, malah justru akan memperlambat pion-pionnya ya. Sini makan putih benteng C7, hitam tetap lanjut mengancam dan membersihkan jalan untuk bidak-bidaknya nanti. Makan, lalu G5 ya, dan hitam yang akan mencapai finish dan mempromosikan pionnya yang pertama kali dibandingkan dengan pion putih yang di A4. Demikian materi lanjutan tentang konsep penting di sisi naga. Terima kasih telah menyimak penjelasan saya yang panjang lebar ya. Semoga aja Anda tidak bosan, dan saya doakan selalu sehat dan bersemangat dalam mendalami teori dan pemahaman posisi dalam permainan catur, sehingga kemampuan Anda semakin hari semakin meningkat. Ibaratnya tidak ada makan siang gratis, yang artinya jika Anda ingin sukses, maka ada harga yang harus Anda bayar, baik waktu, uang, maupun tenaga. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.